Perkenalkan, namaku Rahma Khairusyifah Nurdini, biasa dipanggil Rahma. Aku dari jurusan Teknik Informatika 2019. Aku asalnya dari Tangerang Selatan, dan alhamdulillah aku masuk ke STI ITB ini melalui jalur SNMPTN. Halo semuanya, kenalin aku Rapsodia Pedro Asmorobangun. Panggilanku Pedro, aku dari jurusan IAF Angkatan 2019. Asal daerahku dari Bali dan aku masuk ITB lewat jalur SBMPTN. Halo semuanya, kenalin aku Michael Oban, Teknik Informatika 2019. Aku masuk IPB lewat jalur SBMPTN. Halo semuanya, kenalin nama gue Harit Fakir Setiawan. Gue bisa dipanggil Harit dari jurusan Teknik Informatika ITB 2019. Asal gue dari Jakarta dan gue masuk ITB melalui jalur SBMPTN. Hai guys, kenalin, nama gue Muhammad Husnul Dafa, bisa dipanggil Cus. Gue dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung Angkatan 2019. Asal gue dari Jakarta dan gue masuk ITB lewat jalur SBMPTN. Halo semuanya, kenalin aku Nadia Lorencia dari Bandung. Aku adalah mahasiswa STI ITB 2019 yang masuk lewat jalur SBMPTN. Halo, nama gue Daniel. Gue dari Teknik Informatika ITB Angkatan 2019. Ya halo semua, nama gue Muhammad Minta Haris Sahyana, gue asal Jakarta. Gue sekarang kuliah di ITB, jurusan Teknik Informatika Angkatan 2019, dan gue masuk ITB lewat jalur SBMPTN. Jadi guys, di video ini kita bakal banyak cerita nih tentang gimana kita masuk ITB, gimana kita beradaptasi di dalam ITB setelah kita masuk. Nah, semoga kalian bisa ngambil sesuatu dari video ini ya. Jadi, sit back and relax and enjoy! Oke, jadi untuk cerita gimana gue bisa masuk STI ITB ini, menurut gue pribadi sih cukup seru ya, karena gue tuh kan sebenarnya lulusan tahun 2018 ya SMA-nya. Dan sedikit cerita, gue tuh sempat berkuliah di salah satu perguruan tinggi negeri besar lainnya, dan waktu itu jurusannya statistika. Tercetusnya pertama kali pemikiran untuk daftar UTBK ulang ini dimulai dari kesadaran gue bahwa gue tuh into banget loh sama yang namanya IT, gue tuh into banget loh sama yang namanya teknologi. Gue tuh mulailah kepikiran, gimana kalau gue mendalami programming lebih jauh, gimana kalau gue terjun di ranah IT lebih jauh. Dilemanya banget nih, gue tuh udah nyaman banget sama yang namanya jurusan statistika ini, gue udah nyaman banget sama departemennya. Akhirnya gue memutuskan untuk daftar UTBK dan mau masuk STI ITB ini, spesifiknya jurusan informatika. Gue pulang dan tinggal berdoa pasti ya kan, dan nilai keluar dan lebih memuaskan dari UTBK ke-1 waktu itu kondisinya, dan gue lebih bersyukur pastinya, dan gue daftarlah di STI ITB. Dan ketika itu 9 Juli datang dan gue melihat hasil pengumuman dan keterimalah gue di STI ITB ini, kayak gitu teman-teman ceritanya. Jadi aku masuk lewat jalur SBMPTN karena waktu itu ketolak SNMPTN. Waktu ketolak emang kecewa, cuman aku jadiin motivasi aja sih buat belajar UTBK. Untuk persiapan UTBK-nya aku nggak ikut bimbel, jadi aku belajar sendiri itu dari buku UTBK, dan yang paling penting itu dari channel YouTube. Menurut aku itu membantu banget. Aku juga persiapin mental dengan cara memahami betul teknisnya kayak apa, jadi nanti nggak kaget waktu ngerjain UTBK-nya. Lalu keluar hasilnya dan aku cek hasil pengumumannya, ternyata diterima, ada warna hijau gitu guys, diterima di pilihan pertama yaitu STI ITB. Tapi aku bersyukur banget ternyata bisa tembus ke STI ITB. Nah, gue belajar buat UTBK tuh dari awal kelas 12. Aku juga sering ngerjain soal SBMPTN yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu gue bisa dapet dari internet sih. Kalau gue mau bagi-bagi tips sedikit sih. Tips pertama sih, kalau bisa tenang ya waktu ngerjain soal, karena kalau nggak tenang tuh ya bakal susah ngerjain soalnya. Santai aja sih, mungkin ngobrol-ngobrol sama orang, atau kalau gue kemarin ya gue sambil dengerin musik sambil nunggu masuk ruang ujian, siapin berkas-berkasnya, kalau bisa udah lengkap. Jadi gimana sih tips and trik masuk ke ITB melalui jalur SNMPTN? Yang pertama banget, kalian selagi ada waktu nih untuk belajar di SMA, jangan sia-siakan waktu kalian nih teman-teman. Kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh biar nilai kalian tuh bisa naik atau setidaknya tuh stabil gitu teman-teman. Terus jangan lupa juga buat ikut perlombaan atau kegiatan-kegiatan lainnya seperti pelatihan gitu. Soalnya sertifikatnya bisa berpengaruh banget nih di SNMPTN. Terus yang kedua, jangan lupa buat berkonsultasi terlebih dahulu ke guru BK kalian. Karena di sini kalian tuh bisa tahu progres kalian
Udah cukup belum sih buat masuk ke ITB melalui jalur SNMPTN? Terus yang ketiga, jangan lupa buat yakinin diri kalian nih bahwa pilihan kalian tuh udah yang terbaik buat kalian. Jangan lupa minta restu dari orang tua dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena tips ketiga ini kadang nggak kita sadari gitu kan teman-teman. Padahal bisa berdampak besar nih pada hasil SNMPTN kita nanti. Gue masuk lewat jalur SBM, di prosesnya gue ngelakuin banyak hal, yaitu ikut bimbel dan belajar bareng teman-teman gue, dan gue fokus terhadap satu tujuan, yaitu masuk ke stay ITB lewat jalur SBMPTN. Tapi gue pengen cerita yang lain nih tentang temen gue. Ya temen gue ini masuk lewat jalur SM. Awalnya tuh dia dapat kuota SNM, jadi dia peringkat tinggi di angkatan gue. Tapi dia nggak dapet, yang dapet malah temen gue yang di bawahnya, yang peringkatnya lebih rendah maksudnya dibanding dia. Jadi yang temen gue ini dapat gara-gara nilainya lebih stabil dibanding temen gue yang di atas. Terus temen gue yang peringkat di atas ini akhirnya ikut SBMPTN. Dia dapat nilai sekitar 670-an di SBM, terus dia masukin input buat stay ITB, tapi dia tetap nggak masuk. Dia nyoba SM terakhir dan akhirnya dia dapet. Semangat bagi yang mau masuk, karena jalan tuh bukan cuma satu. Jadi usaha dan doa. Semoga kalian dapat apa yang kalian mau. Sebenarnya aku sama sekali nggak ada ekspektasi untuk masuk perguruan tinggi, bahkan aku malas banget lanjutin pendidikan, karena pas SMA juga aku malas-malasan aja kerjaannya 3 atau 4 bulan sebelum UTBK. Aku mulai mikir, masa SMA aku bakal akhirnya kayak gini aja, masa nggak ada pencapaian gitu. Ya udah deh, mungkin aku coba aja belajar sebisaku, mungkin ada yang hal bagus yang bisa keluar dari itu, biar nggak ada penyesalan aja pas masa SMA. Tapi tetap aja belajar pasti susah banget, karena aku yang dikit banget ngerti tentang materi SMA, aku harus belajar dari awal lagi, dari materi kelas 10. Makanya aku pakai buku yang namanya Wangsit, cuma tiap hari ngulangin ngerjain soalnya gitu. Aku nggak nganggap masuk ITB itu cuma sekadar keuntungan sih, soalnya aku masih tetap harus belajar keras untuk bisa dapat nilai matematika sama fisika yang tinggi, dan itu aku benar ngerasa itu hasil kerja kerasku, nilai matematika dan fisika itu. Aku yang awalnya nggak males belajar di perguruan tinggi, bisa dapat kesempatan belajar di ITB. Aku bersyukur banget lah bisa dapat kesempatan untuk membuktikan kalau sebenarnya itu aku bisa kalau aku coba. Kalau daftar ulang sih menurut gue salah satu langkah pertama ya masuk ke Institut Teknologi Bandung. Jadi kita daftar ulang di tempat namanya Sabuga. Itu Sabuga bener-bener full rame, lumayan deg-degan, dan menurut gue bolehlah. Sebenarnya pengalaman daftar ulang gue biasa aja sih. Gue bakal dikumpulin di gedung yang namanya Sasana Budaya Ganesha, gedung yang sama kalau lu wisuda dari ITB. Terus lu disuruh bawa banyak berkas kan kayak daftar ulang. Nah, tapi berkas yang agak susah itu medical check up sama asuransi kesehatan. Lu bakal dapet akun trial six lu, dan lu bakal foto untuk kartu tanda mahasiswa lu. Nah, panitia tuh bakal mindah-mindahin kursi kalian ntar. Nah, terus habis gue daftar ulang, gue sih biasa aja menikmati udara dingin Bandung. Jadi abis daftar ulang itu ada gathering stay, dan itu aku lumayan kaget sih, soalnya venue-nya itu ternyata luas banget. Pas sudah main games itu udah gak kerasa baru ketemu sama orangnya, karena itu mainnya udah barbar banget. Kan di situ aku ketemu salah satu teman baikku sampai sekarang di jurusan ini, yang lumayan berkesan bagiku. Itu kayaknya sharing session waktu itu dari cutting yang dari stay, dan itu mereka jelasin gimana kuliah di ITB. Pokoknya aku bersyukur banget bisa dengerin sharing session itu, karena aku awalnya nggak tahu sama sekali apa yang harus aku harapkan dari belajar di stay ITB. Buat aku, gathering stay itu berkesan banget karena itu adalah langkah pertama aku untuk beradaptasi di lingkungan stay dan juga berkenalan dengan teman-teman di stay. Walaupun awalnya aku kira anak-anak stay itu bakal pendiam dan susah dideketin, ternyata semuanya itu friendly dan asik. Dan walaupun prestasinya keren banget, mereka tetap humble. Dan di hari H aku jadi LO, dan di situ aku juga mengenal lebih banyak lagi teman-teman yang keren. Di situ aku merasa seneng banget karena
menambah relasi buat nanti di perkuliahan guys. Selain menambah relasi, kita juga dapat menambah insight dan ilmu, karena di gathering itu nggak cuma main-main doang, tapi ada juga pembicara yang membawakan materi-materi yang bakal berguna buat kehidupan perkuliahan nantinya. Jadi kalau menurut aku nggak ikut gathering itu bakal nyesel banget, karena gathering itu udah paket lengkap. Oke, jadi di sini aku sebagai mahasiswa rantau di Bandung, selama berkuliah di ITB, aku memutuskan untuk ngekos. Nah, jadi di sekitar ITB ini banyak banget macamnya, ada yang khusus putra, ada yang khusus putri, bahkan ada yang campur gitu. Nah, harganya pun bervariatif, tergantung fasilitas yang diberikan oleh kosan tersebut. Di sini aku bakal bagi-bagi beberapa daerah yang banyak banget anak ITB-nya. Yang pertama itu adalah Plesiran. Plesiran itu tuh lumayan low budget gitu sih, biasanya 800-an per bulan tuh dapat. Terus ada daerah Cisitu. Cisitu ini ada yang murah juga kayak Plesiran, bahkan ada yang mahal juga 1 jutaan sampai 2 jutaan gitu, tergantung sama fasilitasnya. Biasanya sih kalau yang kamar mandi dalam itu pasti di atas 1 juta. Terus ada daerah Sangkuriang juga yang masih dekat di situ. Ada daerah Tubagus Ismail yang ramai banget karena dia di dekat jalan besar, jadi makanannya gampang lah. Terus ada juga daerah Kanayakan. Nah, Kanayakan ini lumayan sepi, jadi kalian yang gak suka ramai stabil banget nih ngekos di Kanayakan. Tiba-tiba kepikiran aja, kenapa nggak asrama? Ya, gue lihat juga ternyata harga asramanya murah banget, 450.000 per bulan untuk 2 orang dan 300.000 untuk 3 orang sekamar. Jadi ya kenapa enggak, aku pikir. Dan ternyata keren juga. Kalau kalian lihat sekarang ini sebenarnya kayak gini kamar di asrama Sangkuriang ITB, udah yang sekamar berdua. Ini gedung lama sih, makanya temboknya belum dicat, tapi di gedung baru udah dicat. Dan walaupun kayak gini, sebenarnya fasilitasnya udah lengkap banget sih. Kayak sih ada kamar mandi dalam, habis itu ada dapur juga baru ditambahin. Fasilitasnya lengkap. Memang masih tetap harus ada kegiatan asrama sih, kayak upacara tiap minggu, tiap hari Minggu ya, atau hari Sabtu jam 6 di lapangan, harus di sana jam 6 pagi. Tapi selain itu sebenarnya seru-seru aja sih kegiatan asrama, kayak konseling, belajar bareng, tiap minggu ada tutor dari pating asrama yang ngajarin. Nah, kalau kalian bingung mencari tempat tinggal di Bandung di mana, asrama bisa menjadi solusi kalian. ITB menyediakan banyak asrama. Salah satunya asrama Kiram Paranjung yang saya tempati saat ini. Jadi untuk mendaftar asrama, kalian bisa membukanya di www.asrama.itb.ac.id dan kalian bisa memilih asrama yang kalian inginkan. Di situ juga ada penjelasan mengenai asrama-asrama yang ada. Fasilitas yang ada di tiap asrama mungkin berbeda, tetapi yang penting adalah bagaimana kalian menjalani kehidupan kalian di asrama itu. Untuk biayanya sendiri, di asrama Kiram Paranjung itu biayanya 300.000 per bulan, karena semua kamar di Kiram Paranjung berisi 3 orang. Nah, jadi kalian tidak perlu pusing-pusing nih nyari kos di mana, tempat tinggal di mana kalau di Bandung. Kalian bisa mendaftar ke asrama, terutama yang bidik misi diwajibkan 1 tahun di asrama kan. Asrama itu menjadi solusi yang terbaik lah kalau menurutku. Nah, jadi itu udah sampai di penghujung video nih guys. Terima kasih ya udah nonton. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini serta like, komen, dan share video ini. Masih banyak konten berkualitas yang akan kita upload di channel ini. Jadi siap-siap dan selalu support kita ya guys.